Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabiyil karim. Ihdinil ladzi min jalalika wa innal ladzi min jamalika wa innahu bin kitabika. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Ibadallah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin, dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi Allah, Nabi al-akhir zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad wa tahirin wal mujahidin. Insyaallah bertemu lagi dengan saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi dalam makom Majelis Dzikir Ma'rifatullah. Tentunya dalam tayangan YouTube Kupas Tuntas, YouTube Buya Pasaman Timur, yang insya Allah selalu akan berbagi ilmu, berbagi wawasan dengan kita bersama dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan meningkatnya iman dan takwa kita, sudah pasti Allah memberikan dan menunaikan janji-janjinya sehingga kita mendapat ketenangan dunia hasanah wa fil akhiratil hasanah. Insya Allah, dengan kita menyempurnakan hati kita dengan menanamkan aras-aras Allah pada qalbi, sehingga Allah mengikhlaskan dirinya berdiam di dalam qalbi kita setelah kita mengambil derajat al-mu'minin, artinya orang-orang yang telah berilmu. Qalbi mu'mini baitullah. Untuk meningkatkan iman dan takwa tadi, ada hal-hal yang harus kita kenal. Yang pertama, ada dan pasti, asda dan nyata. Ada, pasti dan nyata. Jadi kalau kodrat-kodrat itu sudah wujud di dalam diri kita, bagaimana mewujudkan adanya Allah dan bagaimana mewujudkan pasti dan bagaimana mewujudkan nyata pada diri, karena semuanya dilarikan, dihimpun kepada hakikat Allah, yaitu sebuah diri. Tinggal lagi kita mendapatkan kodrat-kodrat tersebut tentunya dengan kemampuan iman. Iman kita harus bisa mengikuti tauhid diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita harus bisa bertauhid kepada Allah dengan memiliki kekuatan iman. Artinya apa? Ada sanggup kita mengimani apabila kita mendapatkan kajian tentang hal yang mustahil terutama. Untuk itu para jemaah, kita berbagi wawasan tentang hak kadim, nur kadim. Artinya apa? Diri yang pasti dan wujudnya yang pasti. Allah kadim. Pemakaian dari kodrat tersebut itu meningkatkan iman yang sangat kuat, membutuhkan iman yang sangat kuat dalam mewujudkan diri yang al-haq, diri yang hak. Dalam membangun diri yang hak, kita harus memiliki kemampuan iman, yaitu iman tauhidnya. Nur kadim artinya sifat nur pada diri jasad itu pasti dan nyata. Nur kadim, Allah kadim, dan memiliki maujud yang nyata. Adanya wujud nyata dan adanya maujud yang nyata. Maka dari itu jemaah, kita harus siap iman untuk menjadikan kalam-kalam itu menjadi kalimatul haq, yaitu kalam yang menjadi kodrat yang hidup. Kalau kita belum mampu mentadabur ayat menjadi kalam yang hidup, maka belum ada dikatakan kita memiliki kemampuan diri. Belum bertemu sebuah diri kalau belum kita mampu menenggelamkan dan menjalankan makom-makom iman tauhidnya. Nurullah, Nur Muhammad, di dalam nur ha Allah, Nur kadim, Allah kadim. Apa makna di balik ini? Pernah juga di tayangan yang lalu saya sampaikan sekilas. Kalau dikatakan Nurullah itu adalah zat, tepatnya insan, ya. Nur Muhammad tepatnya adalah nur yang ada dalam sifat kodrat Adam. Asal muasal ruh jadi. Nurullah, Nur Muhammad di dalam nurha Allah. Mana yang dikatakan nurha Allah? Itulah diri halus yang berdiri di belakang diri yang nyata. Jasad yang nyata ini ada juga. Di dalamnya berdiri diri al-haq. Nurullah, Nur Muhammad di dalam nurha Allah. Nurha, hak itu diri halus, diri yang hak. Nur kadim, kita melihat kalau hayat ini kadim nyata, hayat ini adalah dirinya Allah, hidupnya Allah, hayatnya Allah. Nur kadim, Allah kadim. Kita melihat kodrat zatnya Allah itu nyata di dalam diri menjadi batin. Kodratnya asma Adam ini adalah nyata menjadi zahir. Nurullah, Nur Muhammad di dalam nurha Allah, nurha Allah. Ingat, mendirikan dan menenggelamkan diri hak, memunculkan diri kodratnya Allah, zat. Itulah Nurullah, Nur Muhammad di dalam nurha Allah. Nah, kalau sudah lembaganya Allah, kalau sudah menjadi kodrat wasilahnya Allah diri kita, maka kita dalam perjalanan pencarian tentang hakikat Tuhan dalam diri semakin memudah.
Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi kalau kita bercerita kembali menetapkan hakikat diri dalam diri, inilah yang dikatakan hakikat diri dalam diri. Mana diri hakikat diri dalam diri? Diri yang didirikan adalah jasad, diri yang berdiri adalah rohani, dan diri yang sebenar-benar diri adalah rabbani atau nyawa atau batin. Jadi dengan kita mendapatkan kodrat diri ini, maka kita nyatakan kodrat ini. Inilah kenyataan, menjadi kenyataan Allah. Kodrat diri mawujud menjadi kenyataan Allah. Inilah yang dikatakan dengan si baharu, yaitu alam yang dibaharukan, alam yang merasakan. Jadi dengan kita telah memahami ini, maka kita laksanakan ibadahnya. Membangun kodrat diri dalam diri, ini adalah salah satu yang wajib. Jadi yang dikatakan menghakikatkan diri itu atau mendirikan diri yang hakikat dengan Nurullah, Nur Muhammad di dalam nur haknya Allah. Nur Kadim, Allah Kadim. Bagaimana proses tajalinya? Nanti silakan diperdalam di YouTube-nya, ada di YouTube. Jadi dengan adanya kita melihat kejadian dari Nurullah, Nur Muhammad di dalam nur hak, Nurullah, Nur Muhammad, hak masuk ke dalam alam batin atau diri batin, maka dikatakan diri batin itu ada, maujudnya ada. Ini yang dikatakan Allah Kadim, Nur Kadim, Allah Kadim. Allah sifat zahir bagi diri itu pasti dan nyata. Nyata yang bersifat hakikat dalam diri kodratnya, dan nyatalah yang di luar diri berupa maujudnya. Nur Kadim, Allah Kadim. Inilah yang dikatakan hakikat diri. Jadi kita selalu mendawamkan hakikat diri dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada, dalam kodrat apa, dalam wujud apa, perjalanan apa, semua harus dilaksanakan ibadahnya. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. InsyaAllah dalam memuliakan Allah pada diri, tentu dengan kita mendirikan diri itu. Hidup ini adalah tajalli diri yang sangat panjang, tapi apabila kita lalui, maka itu adalah ibadah. Dan derajat solat kita pun, diri kita pun, derajat Allah angkat setinggi-tingginya. Kenapa? Karena kita sudah melepaskan pegangan batil terhadap diri kita dengan tidak mengakui kalau semuanya milik kita, melainkan milik Allah semata. Kodrat Allah, kodratnya aku, kodratnya Allah sendirinya. Iradat Allah, iradatnya aku, iradatnya Allah sendirinya. Ilmu Allah, ilmunya aku, ilmunya Allah sendirinya. Hayat Allah, hayatnya aku, hayatnya Allah sendirinya. Basar Allah, basar aku, basar Allah sendirinya. Samia Allah, samanya aku, samanya Allah sendirinya. Jadi dengan kita la maujudun illallah, dia ambil semuanya, kita serahkan dengan ikhlas. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi dengan kita sudah mulai mengetahui dan ikhlas menjalankan, insya Allah Allah akan berikan petunjuk kepada kita semuanya. Mari sama-sama kita tingkatkan, sama-sama kita majukan pemahaman-pemahaman yang hakikat kepada Allah di dalam makom tauhid, sehingga
sifat-sifat yang bersekutu dengan Allah itu jauh kita terlepas dan terhindar dengan kita melakukan belajar. Kenapa bila kita tidak belajar kalau beribadah? Wa kullu min bi khairi ilmin ya'malu wa 'amalahu marudatul la tuqbalu. Beramal beribadah tanpa ilmu pengetahuan, maka amal ibadah itu tidak diterima dan dikembalikan. Jadi itulah hakikat diri. Yang dikatakan diri yang hakikat, kalau Allah melihat diri yang hakikat itu adalah diri yang hidup di mataku, mati di matamu. Tapi di hakikat diri manusia beranggap orang mati sudah mati, orang hidup tetap hidup. Tapi di mata Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan ada orang hidup di matamu tapi mati di mataku, dan ada orang yang mati di mataku maka hidup di matamu. Inilah yang harus kita tingkatkan. Jangan sampai kodrat kita mati di mata Allah. Maka bersegeralah mendapatkan kodrat-kodrat diri kepada Allah. Tingkatkan kodrat martabat diri itu kepada Allah. Jalankan dengan baik, jalankan dengan ikhlas, seikhlas-ikhlasnya. InsyaAllah mudah-mudahan mudah dipahami bahwasanya apabila kita ingin meningkatkan iman dan takwa kita, terlebih dahulu tingkatkanlah kodrat diri kita di mata Allah. Jangan sampai kita hidup tapi mati di mata Allah. Nah, inilah yang sangat kita khawatirkan. Tentunya kita mulai membuka diri dengan belajar. Baik para jemaah sekalian, insyaallah dengan kita meningkatkan kualitas diri kita, kuantitas diri kita, maka akan naiklah kualitas ibadah kita. Tapi kalau kuantitas diri kita jauh di bawah, maka kualitas ibadahnya pun akan susah diperjuangkan, akan susah berdirinya, pemahaman marifatnya susah. Kenapa? Karena dia perlu pembersihan dari kodrat-kodrat tersebut. Kodrat syariat hakikat tarikat marifat selalu disucikan dengan kemampuan taharohnya, insyaallah. Jadi mari kita tingkatkan pemahaman ini agar kita mendapatkan derajat yang berlebih di mata Allah Subhanahu wa taala. Baik para hadirin sekalian, demikian pemahaman tentang kodrat-kodrat Allah dalam diri ini. Mudah-mudahan insyaallah bisa dipahami dan diimani. Bagaimana kita menerima keputusan Allah bahwasanya kodrat Allah, kodratnya aku, kodratnya Allah sendirinya. Nah, ini harus selalu diserahkan agar Allah tidak menjadikan sesuatu itu bersekutu dengannya, dengan tidak lagi kita menjaga keakuan diri kita, tetapi menghilangkan keakuan diri kita dan memunculkan keakuannya Allah pada diri. InsyaAllah akan sampai kepada aras, InsyaAllah akan mustajab ilmu, InsyaAllah akan mabrur doa, kalau memang sudah berdiri dia di kodratnya sendiri. Inilah yang harus kita latihan, kita belajar dan kita berjuang bagaimana kita meninggikan derajat Allah dalam diri, sehingga pantaslah bagi Allah untuk bermakom dalam diri kita. Kenapa? Qalbi mu'mini baitullah, hati orang berilmu itu rumahnya Allah, insyaallah. Baik para jemaah sekalian, mudah-mudahan dipahami makna daripada hakikat diri ini. Sesungguhnya apa yang kita lakukan semua dalam ridhonya Allah, insyaallah. Bagi para jemaah hadirin yang ingin mempelajari dan belajar memahami tauhid diri, di dalam tayangan YouTube Buya Pasaman Timur untuk menjadi murid bimbingan
silakan menghubungi nomor telepon yang ada di layar deskripsinya YouTube Buya Pasaman Timur. Insya Allah semua akan berjalan dengan baik dan semua akan terkabul tepat pada waktunya. Insya Allah. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.